Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal fuqaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Yuryanto Waladil MA, hadir bersama kita Al-Ustaz Dr. Andes Matsani Mata'anallahu Tuli Hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malibari wa Syekh Muhammad Shata' Dimyati. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sampai di halaman 54 baris ke-7 dari atas ya. Ini nih kalau ngebut ke kober, besok pindah udah bab puasa nih. Kalau nggak kober berarti sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah, sebelumnya saya ingatkan kembali pembahasan yang lalu bahwa harta ghanimah, harta fai ya, harta ghanimah yang didapatkan dari hasil peperangan secara qahran, tapi harta fai diambil daripada ya, non muslim yang tapi kafir zimmi ya, duduk berbarengan dengan kita dan dia membayar upeti gitu.
diambil dengan cara yang baik-baik gitu. Harta ini dibagikan kepada 5 kelompok kemarin. Kelompok yang pertama sahmun lil masalih, untuk kemaslahatan umum, terutama untuk memperkuat benteng pertahanan kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu dibagi kepada siapa? Sahmun lil Hashimi wal Mutallibi, keluarga besar dari kalangan Hashimi dan Muttalibi, dari keturunan baginda Rasul. Yang ketiga, harta itu dibagi kepada sahmun lil fuqara al yatama, orang-orang fuqara yang yatim. Yang keempat, sahmun lil miskin, dibagi pada kelompok orang-orang miskin. Yang kelima, dibagi kepada sahmun libnis sabil al faqir, ya, ibnu sabil yang fakir. Baru kita masuk. Wa yajibu ta'mimul asnafi al arba'ati bil ata'i hadirihim wa ghaibihim anil mahalli, ya. Wa yajibu, dan wajib. Wajib apa nih? Perlu fa'il dia. Ta'mimul, meratakan. Meratakan apa? Bil ata'i, pembagian kepada siapa? Asnafil arba'ah, ya. Pembagiannya kepada 4 kelompok. Nah, pada 4 kelompok ini pembagiannya harus rata. Hadirihim wa ghaibihim, baik mereka hadir, ya, atau mereka tidak hadir, gitu. Yang 4 ini termasuk siapa saja? Bani Hashim, Bani Muthalib, anak yatim, fakir, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, ini pembagiannya ta'mim, rata. Baik mereka ada atau tidak ada, anil mahalli, dari tempat pembagian harta ghanimah atau harta fai, ya. Naam, yajuzu at-tafawutu bain ahadis sanfi ghaira zawil qurba, ya. Ya, boleh juga ada perbedaan, ya. Perbedaan apa? Perbedaan jumlah, ya, pembagiannya antara ahadis sinfi, antara individu, masing-masing individu atau perorangan, ya, dari kelompok yang tadi kan. Ghaira, selain zawil qurba, selain kelompoknya Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya. La bainal asnaf, ya, tidak diantara kelompok-kelompok yang 4 tadi. Walau qallal hasilu, ya. Kenapa tuh harus rata tuh dibagi-bagi? Karena harta ini memang dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang, gitu. Walau qallal hasilu, seandainya hasil itu harta rampasan perang yang didapat itu qalla, sedikit, ya. Bihaitsu lam amma, seandainya amma belum, bihaitsu, seandainya lau amma, seandainya diratakan, lam yasudda masaddan, tapi belum bisa mencukupi. Paham ya? Kalau harta rampasan perang dibagi-bagi mungkin cukup. Ini harta rampasannya qalla, sedikit, dibagi rata, ya pasti lam yasudda masaddan, ya, maka tidak bisa mencukupi semuanya, begitu. Khussa bihi al ahwaja, maka imam pemerintah, ya, Baitul Mal pada saat itu khussa, memberikan khususiat kepada siapa? Al-ahwaju, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nyambung enggak? Ya. Hartanya sedikit, harta rampasan perang. Yang dibagi rata tuh 4 kelompok tadi. Ya. Kurang. Maka imam memberikan khususiat, ya, kepada yang lebih membutuhkan.
wala ya'ummu lid-darurah. Ya. Tidak bisa rata pembagian harta itu lid-darurah karena kondisi darurat. Walau fuqida ba'duhum wuzya samu al-baqin. Nah ini, seandainya sebagian mereka 4 kelompok tadi itu kagak ada, tidak hadir, sudah wuzya dibagikan saja sahmuhu bagiannya alal baqin kepada yang ada di situ. Mau dibagi-bagi kagak ada, udah bagi aja. Ya. Distributor. Ini artinya dibuat seperti biar apa? Jujur, ya, adil, luar biasa ya. Nyambung ya. Wa yajuzu 'indal a'immah ats-tsalatsah sarfu jami'i khumusil fai'i ilal masalih. Dan dibolehkan menurut imam yang 3, ya, siapa saja tuh imam yang 3? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Seperti ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, menurut 3 tokoh fuqaha ini dibolehkan apa? Sarfu, failnya tuh mendistribusikan, membagikan jamil khumusi, seluruh ya harta rampasan perang itu, ya, kepada 5 kelompok tadi dengan 1/5-nya ya. 1/5-nya. Berarti kalau 1/5-nya kan itu 20%. Ya. Al-fai, harta fai ilal masalihi, kepada atau untuk kemaslahatan umum. Tadi apa tuh? Ingat selalu, kemaslahatan umum ini yang paling utama. Bangun benteng kemarin, bangun masjid, bangun jalan-jalan yang dibutuhkan, ya, kantor-kantor. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalangan Muttalibi, Hashimi, fuqara, masakin, ya. Nah, 5 kan. Kemudian kalau yang pemerataannya kepada yang 4 aja tadi. Kalau yang masalih enggak beda. Namanya juga untuk pembangunan, ya. Dan di sini tiga imam membolehkan, ya, membagikannya itu 1/5-nya, berarti 20% harta fai ilal masalih, untuk kepentingan umum. Wala yasihu syartul imam. Nih, kagak sah syaratnya imam. Jika ada imam ngomong begini nih, kagak sah, ya. Man akhadha syai'an fahuwa lahu. Ya, barang siapa yang mengambil, ya, sesuatu, artinya di dalam perang itu, ya, fahuwa lahu, maka itu menjadi miliknya, ya. Wa fi qaulin, nah, lihat bahasanya, wa fi qaulin, dia pakai isim nakirah mufrad. Apa maksudnya? Dan menurut pendapat yang lain, ya, yasihu, sah apa tadi, ya, kalau dia mengambil harta rampasan perang, udah itu jadi miliknya. Wa alaihi al-a'immatu ats-tsalatsa, ya. Dan ini juga merupakan pendapat imam yang 3. Wa inda Abi Hanifah wa Malik yajuzu. Dan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik dibolehkan, ya, lil imami ay faddila ba'dhan, dibolehkan bagi imam melebihkan kepada sebagian yang lain. Kalau yang tidak membolehkan syaratnya karena itu harta rampasan perang itu dibagikan kepada seluruh yang ikut perang, ya. Jadi di sini aja nih ulama ada perbedaan pendapat, ya.
Nyambung ya. Selesai deh tuh masalah tadi pembagian harta. Pindah sekarang far'un. Far' itu cabang daripada permasalahan ini, dibuat dikembangin lagi. Ya. Lau hasala li ahadin minal ghanimina syai'un mimma ghanimu qabla takhmisi wal qismati syar'iyyati la yajuzu lahu at-tasarrufu fihi. Nah, dari situ. Asalnya lau hasala syai'un mimma ghanimu li ahadin minal ghaimin, lau seandainya atau bila mana hasala ya didapati apa tuh syai'un, failnya kasih itu tuh ya, mimma ghanimu didapati dari harta rampasan perang, li ahadi minal ghanimin kepada salah seorang daripada penjara ya barang harta rampasan ya, qabla takhmisi sebelum pembagian menjadi 5 tadi, untuk maslahah umum, untuk keluarga Hashimi, Muttalibi, untuk fakir, miskin, ibnu sabil ya, wal qismati syariah dan pembagian secara syariah, la yajuzu lahu at-tasarrufu fihi. Nah, kagak boleh bagi dia apa langsung ngebagi-bagiin ya. Kenapa nggak boleh dibagi-bagiin? Paham kan nih? Seandainya seseorang dari orang-orang yang tadi itu yang menjarah, yang mengambil harta rampasan perang, mereka dapat apa? Mendapatkan mimma ghanimu dari harta rampasan perang. Nah, ya. Sebelum ada pembagian yang 5 tadi secara syariat, itu kagak boleh dia main bagi-bagi aja. Paham? Dapat bagi-bagi nggak boleh sebelum ada yang 5 ini. Kenapa begitu? Li'annahu mustarakun bainahum wa baina ahlil khumsi. Karena mereka ya merupakan satu kesatuan tuh, syarikat, bersama mereka dan bersama ahli yang 5 itu. Wasyariku la yajuzu lahu at-tasarrufu fil mustarik bi ghairi izni syarikihi ya. Dan orang yang ikut serta itu tidak boleh bagi dia apa? At-tasarruf, membagi-bagiin aja tuh, mendistribusin aja fil mustarak, di dalam harta kebersamaan, bi ghairi idzni syarikihi, tanpa izin teman syarikatnya. Paham ya? Jadi harta yang itu dapetin, dia kagak boleh main bagi-bagi sendiri aja. Kalau sama juga kayak di sini nih, sudah terdapat kan nggak boleh satu panitia langsung aja, harus ada musyawarah dulu sama ketuanya siapa-siapa. Kan lebih bagus begitu tuh ya. Oke. Kenapa begitu? Kagak boleh. La yajuzu lahu at-tasarruf fil mushtarak ya, bi ghairi idzni. Nah, ini paling penting, tanpa izin temannya ya. Masuk ke tema beda lagi berikutnya, tapi masih seputar ini. Wa yusannu shadaqah tatawwu, dan disunnahkan sedekah sunnah ya. Sunnahkan nih li ayatin, berdasarkan ayat. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 245. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana ya. Man, siapakah ya? Man dzalladzi yuqridullaha, siapakah yang mau memberikan pinjaman Allah kepada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik ya. Ini dasar kita bersedekah. Jadi bapak-bapak, sebetulnya kita ketika bersedekah itu kita sedang bermuamalah sama Allah, ngebayar Allah. Habis itu kita dibagi lebih banyak lagi dari Allah.
Apa yang kita keluarkan bagian daripada nikmat yang kita terima dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita punya itu dari Allah. Ya. Nah, ketika kita berbagi, kita sedang bermuamalah dengan Allah sebetulnya. Wah, ini hamba saya tahu syukur dia tuh, agak serakah. Ya, dikasih nikmat dia berbagi, bersedekah. Ya gitu. Nah, dalilnya itu situ, disunahkan bersedekah, sedekah sunnah, ya. Dalilnya berdasarkan ayat ini. Siapakah orang yang memberikan pinjaman istilahnya kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Yang kedua, walil ahaditsil katsirati syahirah, dan berdasarkan hadis-hadis yang banyak dan populer. Artinya ada banyak hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan sedekah. Faqad tajibu kayyajida muttarran wa ma'hu ma yut'imuhu fadilan anhu. Nah, ini lihat, waqad tajibu fi'il mudhari kemasukan qad. Ya. Bagaimana terkadang. Ini kenapa pakai tak? Karena sedang bicara sedekah tadi. Fa'ilnya muannas, pakai tak. Kayak siapa? Zulaikha berarti tajibu. Kalau Muhammad yajibu. Ya. Ini jamaah yang ada di sini kalau setiap malam Rabu ke Al-Khobir tuh, ya. Pengkaderan belajar nahu, belajar soro, belajar balago. Ya, biar ada regenerasi untuk bisa menguasai kitab. Ini rajin nih Pak Sarmen, rajin. Nah, ya, rajin. Ikut ya, gratis, kagak bayar. Yang penting rajin. Kamu jangan ngantuk kagak belajar. Faqad tajibu. Terkadang ya as-sadaqah, ini sarahnya. Sedekah itu menjadi wajib. Tadi kan hukumnya apa? Sunnah kan. Tapi terkadang sedekah itu menjadi wajib. Lihat nih, ada kondisi tertentu. Kayyajida muttarran. Seperti dia mendapatkan, ya jida itu mendapatkan, muttarran, orang yang sangat membutuhkan. Ya. Wa ma'hu ma yut'imuhu. Sementara bersama dia itu ada apa? Ada makanan fadilan anhu yang berkelebihan. Contoh, bapak-bapak di rumah, di dalam kulkasnya tuh lauk nasinya ayam ada, daging ada, telur ada, tempe ada, tahu ada. Tahu-tahu datang orang minta-minta. Ya, atau saudara kita yang datang muttarran, memang membutuhkan banget. Kan sedekah itu kan awalnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi ketika kita melihat ini saudara kita udah katakanlah lemes banget deh, itu jadi apa? Jadi wajib. Bahkan dalam bicara tentang muru'ah mukmin, jangan sampai saudara kita itu ngucap duluan, bagi dong, jangan. Sebelum dia ngomong bagi dong, kita kasih duluan. Nah, itu hebat. Ya, jadi kita perasaannya tinggi banget kepada saudara kita, dan juga kagak merendahkan dia. Kan orang minta kan standar, katakanlah kaidahnya kan hina kan, orang yang ngasih mulia kan. Tapi jangan sampai tuh kita melihat saudara kita hina. Apalagi saudara kita udah bagus kita jelekin, wah dosa banget itu, dosa besar. Jangan. Ya. Saya tulis tuh pesan-pesan di status. Ya, kita udah pada tua, udah persiapin amal yang baik untuk menghadap Allah, banyak amal soleh, tinggalin amal-amal yang kagak ada artinya, yang sia-sia, yang buat kita tambah jauh dari Allah. Hati kita bersihin, jangan sampai ada dengki, benci, dendam, jangan sampai kita mati kondisi begitu, ya.
perbanyak hadir di majelis ilmu, pembagian berkah dan seterusnya. Saya ulang, waqad tajibu, terkadang sedekah itu menjadi wajib, ya. Kayyajida, seakan-akan ada seseorang dia bertemu kepada mutarran, orang yang sangat membutuhkan. Wa mahu, dan bersama dia nih, ya, ma yut'imuhu, ya, ada makanan fadilan anhu yang berlebihan, ya, itu udah wajib banget ngasih itu, ya. Tapi ada orang bakhil pelit banget, ada. Maka orang bakhil itu adalah aduwullah, musuhnya Allah. Tidak akan mencium bau sorga orang yang bakhil. Nanti ada lagi, ada bakhil, ada syahih, beda tuh. Kalau bakhil dia hanya apa yang ada di tangannya, kagak mau jatuh ke orang lain, itu bakhil. Tapi sahihun itu lebih dari itu. Bukan hanya yang ada di tangannya, dia takut ini jatuh ke orang lain, dan dia juga pengen tuh orang lain semuanya pada susah semuanya, belangsak semuanya, dia doang yang bahagia. Padahal orang mukmin katanya kalau kelebihan harta berbagi, ya, ada nilai-nilai sosial. Baik. Wa yukrahu baradiin, ya. Bi, maaf salah. Wa yukrahu biradiin, ya. Wa laysa min wa yukrahu biradiin. Nah, dan dimakruhkan itu kita bersedekah dengan barang-barang yang udah radi, yang jelek. Insyaallah kita panen pohon jambu, yang dibagiinnya yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang belatungnya, itu hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau memberi, beri yang terbaik, mimma tuhibbun, apa yang Anda cintai, ya. Walaysa minhu, dan tidak termasuk kata sedekah yang jelek itu, ya, apa? At-tasadduqu bil fulusi wal thawbil khalqi wa nahwihima, bersedekah dengan uang dan pakaian apa ya, bekas lah, ya, dan contoh keduanya. Jadi ketika bapak-bapak bersedekah sedikit, itu bukan dikategorikan apa? Sedekah yang dimakruhkan, ya. Juga bapak-bapak bersedekah dengan punya pakaian di rumah, mau dengan kepake, tapi masih bagus, itu tidak termasuk kata-kata yang rodi, ya, barang yang jelek. Kan ada kan ibu-ibu bajunya banyak banget, atau ke pasar beli baju, akhirnya baju yang lama nggak pakai, padahal bagus, cuman setiap lihat baju pengen beli terus. Kalau yang dia meninggal nih, pakainya banyak, baru dikasih orang. Bagus. Tapi waktu dia masih ada dia sedekahin. Itu berarti keluarganya pinter. Katanya inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, sesungguhnya, ya, di antara amal yang terus mengikuti seorang mukmin sampai ke kuburan tuh, dari dia yang masih hidup, bagusnya kita lagi masih hidup sadar tuh, sedekah, beli Quran buat masjid diwakafin, beli kitab buat masjid diwakafin, gitu. Sedekah yang bermanfaat, ngalir pahala. Baik. Bal yang bagi alla ya'nafa min at-tasadduq. Ya. Bagus banget ini. Jadi tadi pertama dibilang apa? Makruh kita bersedekah dengan barang yang udah jelek banget, udah buruk, buah busuk, kalau baju udah rombeng-rombeng, gaiternya pada copot-copot baru kasih. Makruh tuh. Nah, kemudian walaysa minhu, dan tidak termasuk kategori barang yang rodi tadi adalah at-tasadduqu bil fulus, kita bersedekah dengan uang.
wa thawbil khalaq, dan baju-baju bekas lah ya, wa nahwihima, dan selain keduanya. Bal yang bagi alla ya'nafa min at-tasadduq bil qalil, bahkan sepatutnya Anda jangan malu-malu bersedekah walaupun sedikit, Pak ya. Maka ada istilah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau kita kagak bisa ngasih banyak, ya kasih sedikit. Nanti lagi adabnya, kalau nggak bisa ngasih, jangan menghardik. Ini udah ngasih kagak, minta mulu. Lu lagi yang datang, sebel ya. Tapi jangan buat modal, kalau ada bagi walaupun qalilan, walaupun sedikit. Sebetulnya sedekah itu tadi ya, bersihin harta kita, bentuk mahabbah kita, berbagi. Dan sebetulnya kita sedang bermuamalah sama Allah. Kita diuji nih. Allah uji nih, karena minta gitu ke situ. Saya melihat akhlaknya dia bagaimana tuh. Ya. Maka bapak-bapak berbuat apa saja, apalagi amal-amal yang zahiriyah, itu tawajuhnya hanya Allah saja, bas, enggak ada yang lain. Pada kepentingan Allah aja. Itulah yang membawa keberkahan. Allah Imam Al-Haddad mengatakan apa? La budda li kulli a'malin zahirah ma'a takallufil hudur. Ya Allah. Di setiap amal-amal yang zahir, kayak ngaji gini ini kan zahir nih. Biasanya yang terjebak hati kita, riya, ujub. Maka harus paksain menghadirkan Allah. Maka kita selalu setiap mengaji niatin tuh, nawaitu ta'allu ibtigha'a mardatillah. Kita kasih dia pengen mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, udah berkah semuanya. Bukan kagak enak amat pakat tua. Kami dalam dunia tarbiyah itu kagak mikirin yang ngaji 1, 2, sama aja. Ajarin lillah karena ngajarin ilmu kepada orang awam itu sedekah. Wa kepada ahli ilmu itu kurba, pendekatan. Dan makanya saya kalau murid kagak datang saya tanyain, saya kenapa enggak hadir? Saya ingin petarbiyah. Ya. Itu jalan mungkin barangkali itu tangga dekat saya sama Allah. Mungkin saya bangun malamnya kurang, sedekahnya kurang, ya. Nah, mungkin dengan keberkahan talim ini Allah kasih angkat derajat. Itu aja yang kita pengen. Baik, paham ya. Bal yang bagi Allah ya'nafa minat tasadduqi bil qalil. Bahkan sepatutnya tidak atau jangan merasa malu bersedekah walaupun hanya sedikit. Fattasadduqu bil ma'i afdalu. Coba itu. Haitsu katsarul ihtiyaji ilaihi. Bersedekah dengan air itu sangat bagus, afdal. Di mana banyak orang butuh kepada air. Saya kalau mimpin umroh nih, ya Bapak Ibu, kita mau turun eskalator sebelum tawaf nih. Nanti kita ambil sebelah kiri, ya ada air zam-zam. Mari sama-sama kita baca doa. Pimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin jemaah. Ya. Setelah selesai, kan berturun. Saya buru-buru ambilin tuh. Semuanya saya ambilin. Apalagi di Masjidil Haram, satu kebaikan berbanding 100.000 kali. Itu kan sedekah, berbunta. Jangan cul, malas jangan. Di situ tempat, nanti disebutkan di sini ada tempat azminah wal amkinah, tempat-tempat yang mulia. Perbanyaklah berbuat amal soleh, karena hasilnya berlipat. Ya. Doain saya ya, insya Allah minggu depan tanggal 11 maghrib pengajian dulu di Nurul Hikmah.
Saya siap-siap, saya berangkat jam 12 malam 30 menit apa 35 saya terbang umroh. Ya, doain. Nanti dari sini ke Salimah jam 8 dijemput, isi ceramah Walimatus Safar di Jembatan Hitam sana. Itu Bang Sobi, Bang Oji. Ya, Bang Oji dari mantunya Bang Karna Oyayu. Cucu daripada Haji Hidayatullah bin Abu Kiram. Baik, lanjut. Jadi gitu ya. Wattasadduqu bil ma'i afdalu. Sedekah dengan air itu bagus, utama. Haitsu katsur ihtiyaju ilaih. Karena banyak orang butuh kepada air. Wa illa, kalau tidak maka fat'amu, lebih baik makanan. Artinya kalau kita bersedekah dengan makanan itu lebih bagus lagi, kan artinya bernilai lagi, berharga lagi. Udah yang bagus mah satu kotak penuh, ada nasi, ada ayam, ada kerupuk, ada tempe, ada buah, ada airnya, ya kan? Maka bagus banget itu yang tabaruk hari Jumat tuh, atau kotak isi makanan, berkah mati. Air juga, ta'am. Baik. Walau ta'arada sadaqatu halan wal waqfu. Nah, ini sekarang kita ada dua, sedekah apa wakaf ya? Sedekah apa wakaf ya? Nah, walau ta'arada, seandainya bertentangan ya. Sedekah di satu sisi halan, wal waqfu dan wakaf di satu sisi. Fa in kana al waqtu waqta hajah wa shiddah fal awwalu aula. Ini istilahnya canggih bagus. Dia enggak mengulang bahasanya itu. Jadi dia menggunakan al awwal wa tsani itu. Fa in kana al waqtu hajah. Seandainya waktunya itu waktu sangat membutuhkan banget itu, waktu yang sulit dah ya, wasiddah, waktu yang sangat sulit, fal awwalu, maka yang terbaik adalah al aula, mana? Sedekah, memberi sedekah. Wa illa, kalau kagak bisa, kalau enggak yang pertama ya fasani, yang kedua Bapak memberi wakaf. Ini ada hadisnya, inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanihi adalah al-mushaf warathahu, atau waqafahu, Al-Quran yang diwakafkan. Gitu, ya. Saya pernah dapat wakaf hibah tanah 1000 meter di daerah Jonggol dari jamaah. Saya telusuri sono dalam lihat gunung tengah-tengah, masih sulit jalannya gitu. Jadi kalau kita bangun di sana jadi cabang Al-Khobir, biaya untuk jalannya aja besar. Jadi kita tunggu sampai berkembang dulu. Ya. Baik. Jadi gitu ya. Wa illa fatsani. Kalau tidak, ya, maka yang kedua apa? Wakaf. Likasrati jadwa, karena banyak manfaatnya. Qalahu Ibnu Abdus Salam wa tabi'ahu Az-Zarkashi. Ini baunya mu'athaf Satsarmi. Imam Ibnu Abdus Salam, ya. Demikianlah Imam Abdus Salam yang berpendapat sama. Wa tabi'ahu Az-Zarkashi, dan juga diikuti oleh Imam Zarkasi. Ya. Hanya penguat saja bahwa pendapat itu juga dikuatkan oleh Imam Abdus Salam dan Syekh Zarkasi. Wa atlaqa Ibnu Rif'ati tarjih al-awwal. Kemudian Imam Ibnu Rif'ah, beliau tarjih, artinya lebih mengutamakan al-awwal. Berarti yang mana tuh? Yang sedekah. Ya. Jadi orang sangat membutuhkan sedekah. Li'annahu qata'a
hazzahu minal mutasaddaqi bihi halan, ya. Li'annahu, karena dia kata memastikan, artinya ketika dia ambil yang pertama dia sedekah, berarti dia dapat memastikan hazzahu, bagiannya, minal mutasaddaqi bihi, ya, dari orang yang disedekahi halan seketika itu. Wa yanbaghi liraghibi fil khairi alla yukhliya kulla yaumin. Nah, bapak-bapak nih, niatin di hatinya begini, bagus banget. Dan sepatutnya, sebaiknya liraghibi fil khair, bagi orang-orang yang cinta kepada kebaikan, alla yukhliya, jangan pernah absen. Kulla yaumin, setiap hari, minal ayyam, daripada hari-hari semingguan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, minas sadaqah, dari bersedekah. Jadi bapak-bapak, satu minggu berapa hari? 7 hari. Upayakan setiap hari itu bisa bersedekah, walaupun sedikit. Apa aja? Ini sudah bersedekah, misalnya dia bawa 1 kilo bawang putih, bawang merah ke pondok, pesan masak. Ya, sekilo. Kalau sepasar selesai banyak. Kan 1 kilo cabai, 1 kilo timun, kan nggak seberapa. Ya, kalau mau kaya sedekah terus. Ya, niatin. Jangan pelit. Orang pelit, ada, saya baca kemarin, kalau orang pengen Allah bukakan pintu rezekinya, maka sering-seringlah dia berbagi. Di kitab apa tuh ya? Belum lama ini baca, 2 hari ini ada keterangan begitu. Kalau kita pengen dibukain terus, maka juga kita harus berbuka juga. Begitu. Ya. Sepatutnya bagi orang yang senang kepada kebaikan, alla yukhliya, jangan pernah absen, kulla yaumin min ayyam, setiap hari daripada hari-hari, minas sedekah, daripada bersedekah. Nah, sekarang bagaimana sedekahnya? Bagusan sembunyi-sembunyi apa dijaharkan, ya. Bima tayassar wa in qalla, ya. Jadi kalau bisa bersedekah setiap hari, ya. Bima tayassar, dengan hal-hal yang mudah, yang walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa i'ta'uha sirran, dan cara membaginya itu juga bagusnya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Istilahnya tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu. Afdalu minhu jahran, ya, katanya atau mengasih secara rahasia itu lebih baik daripada rame-rame, ya, atau di tengah orang banyak. Kenapa? Karena takut terselip itu, ada riya, ujub, kagak tawajuh kepada Allah, kagak lillah, dia pengen dia dipuji aja. Nah, hati-hati itu, ya. Amma zakatu fa izharuha afdalu ijma'an. Adapun zakat itu harus diizharkan, karena wajib itu, ya, dan itu afdalu, lebih utama, ijma'an, secara ijma' ulama. Wa i'ta'uha bi Ramadan ay fihi, dan memberikan sedekah di bulan Ramadan, la siyama fi asratil awakhir afdalu, apalagi di 10 hari terakhir itu afdal. Bapak-bapak, ya. Wa yata'akkadu aidan fi sa'iril azminati wal amkinatil fadilah, dan yang ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi juga pada seluruh waktu-waktu dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan, seperti ka'asri dzulhijjah,
seperti pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal idain, tuh lagi lebaran tuh, siapin dah, udah niatin 5.000-an yang banyak, 10.000-an yang banyak gitu. Kalau kita nggak bisa ngasihan 100-an ya, ponakan bawa aja. Nanti dijelasin mana nih ponak yang tetangga apa saudara, ada hukumnya nanti sini ya. Azan nih lagi ya. Wal Jumati, hari Jumat. Nah, setiap Jumat siapin. Paling kagak Pak, niatin dah buat trombol masjid pas kita sholat. Nah itu, jangan enggak sama sekali. Tiap hari kagak, Jumat luput juga ya, bawa ya. Wa kama kata wal Madinah, dan seperti juga berada di kota Mekah Madinah. Wah itu enggak jamaah kalau mau sedekah di mana pilih, apa mau di Mekah dilipatin 100.000 kali, di Madinah 100.000 doang. Maka pada wakaf Quran di Masjidil Haram begitu ya. Wa itauha liqaribin, udah ya azannya. Wallahu alam bissawab. Ya, jamaah saya mau buru-buru karena ini malam ini ada 2 acara lagi biar berbagi waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.